Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam mata kuliah analisa dan desain pemodelan objek. Oke, materi hari ini pertemuan ke-12 ya, mengenai testing dan inspecting to ensure high quality. Oke, di pertemuan ini berarti pertemuan kita sebelum minggu depan itu yaitu pertemuan untuk presentasi project ya. Jadi sekali lagi diingatkan, minggu depan kita sudah masuk tahap presentasi kelompok untuk menampilkan hasil pekerjaan analisanya terhadap marketplace yang sudah masing-masing kelompok tentukan ya marketplace-nya. Untuk kelompoknya sendiri nanti akan saya tunjuk secara random saja di minggu depan. Jadi setiap kelompok harap mempersiapkan kelompoknya dengan baik ya masing-masing ya, semua proses dan produk yang dibelinya untuk ditampilkan. Baik, kita masuk saja ke materi kita hari ini. Baik, kita masuk ke intro dulu ya. Jadi yang pertama adalah disiplin attention ya. Jadi bahwa kita itu memang harus benar-benar istilahnya melototin gitu ya, atau benar-benar concern terhadap requirement analisis ya, kebutuhan analisa kebutuhan sebuah sistem, kemudian modeling dan desain gitu ya, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah produk yang good quality ya, yang bisa dibilang memiliki standar dan kualitas yang baik ya dari sisi pengembangan softwarenya, sehingga produk tersebut dapat membantu customer ya dalam menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, meskipun kita sadari bahwa software itu kan benar-benar murni pekerjaan manusia kan ya, semua mulai dari proses development, proses perancangan sampai proses penggunaannya itu kan semuanya by humanity gitu. Jadi by human gitu. Jadi semuanya interaktif human gitu. Nah, sehingga pastilah memiliki mistakes gitu ya. Pasti punya kesalahan, yang namanya juga manusia kan. Jadi dalam chapter ini kita akan membahas mengenai two important verification technique, yaitu testing dan inspection. Kita bahas yang pertama yaitu kan testing dulu ya. Nah, sebelum ke sana kita harus tahu dulu nih, ada istilah-istilah yang kita harus luruskan atau kita harus pahami dulu, yaitu antara error ya, mistakes ya, bugs, failures, dan defect ya. Oke, kita bahas yang pertama itu adalah failure. Nah, failure itu apa? Failure itu adalah unacceptable behavior exhibit by system. Jadi ketidaksesuaian ya, ketidakmampuan sebuah sistem ya dalam melakukan proses pekerjaan. Nah, itu namanya failure. Jadi secara garis besar itu failure itu ya kegagalan sistem gitu, secara konsep besarnya gitu. Secara rumah tuh istilahnya rumahnya gagal lah gitu ya, tidak sesuai ekspektasi gitu, karena ada beberapa fungsional yang nggak jalan gitu. Secara garis besar dianggap gagal atau one prestasi biasanya. Nah, kemudian yang kedua adalah defect ya. Defect itu kalau kita lihat di sini ya, flaw and aspect of system including requirement, design, dan code. Jadi defect itu bisa dibilang cacat gitu ya, barang yang cacat, barang yang defect apa aja ya. Jadi termasuk di sini desain dan code. Jadi desain juga bisa dibilang bisa defect juga gitu ya, apalagi code atau coding. Nah, itu juga pasti juga bisa kelihatan cacatnya gitu ya. Nah, defect juga biasa dikenal dengan fault ya. Fault
Kemudian adalah berikutnya adalah error ya. Error to slip up of inappropriate decision, software leads introduction of defect into the system ya. Jadi ya kalau error tuh berarti part of gitu, part of defect gitu. Jadi ada cacat yang tadi, yang defect tadi itu biasanya terjadi kalau di dalamnya itu terdapat beberapa error gitu. Jadi part of bagian dari defect itu salah satunya itu ya error ini. Oke, kita selanjutnya bahas lebih dalam lagi mengenai efektivitas dan efisiensi dalam hal testing. Ya, testing itu adalah proses untuk deliberately trying to cause failures. Jadi memastikan sistem itu berjalan dengan baik dalam sampai ke end user itu pastinya kita perlu beberapa kali testing ya, atau uji coba gitu ya, percobaan. Sehingga kegagalan tersebut kita bisa minimalisir. Ya, sepenuhnya nggak hilang, tetapi paling tidak berkurang gitu ya. Sehingga pada saat launching ya sudah minimal gitu, sudah minimal. Apa aja yang di dalam testing itu ya, as well all engineering activities, efficiency dan effectiveness are both important. Jadi dalam sebuah aktivitas rekayasa perangkat lunak ya, konsep efisiensi dan effectiveness itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Ya, efektif ya, to test effectively ya, bahwa kita punya strategi, menggunakan strategi uncover many defect as possible, sehingga kita mendapatkan banyak kecacatan ya yang mungkin kita jumpai. Jadi efisien, maksudnya kita punya strategi-strategi khusus gitu ya, sehingga kita membutuhkan mungkin saja waktu dan biaya yang tidak begitu besar, tetapi kita bisa mendapatkan banyak defect gitu. Kemudian berikutnya tadi effectively ya. Jadi ada strategi-strategi yang kita kembangkan, kita siapkan. Kemudian efisien ya, adalah kita bagaimana mencari kemungkinan terbesar ya dari jumlah defect tadi ya, untuk digunakan beberapanya sebagai possible test gitu ya. Jadi defect-defect yang tadi itu kalau bisa dari misalnya dari 100 defect kita ambil sampelnya aja misalnya 50 gitu ya. Nah, maka itu bisa dikatakan efisien. Jadi nggak semuanya 100-100 kita tes. Gitu. Karena ada kala defect itu kan antara satu dengan yang lainnya itu seringkali ada yang kemiripan atau mungkin ada yang saling terintegrasi gitu. Sehingga nah itu konsep efisiensi itu kita bisa melihat oh ini konsepnya sama-sama ini nih, kita jadiin satu aja kemudian dites gitu. Oh, ini error ini. Jadi ketemu ini masalah, maka yang lain bisa solve gitu problemnya. Nah, jadi konsep itu dua. Jadi effectively dan efisiensi itu sesuatu yang penting ya. Nah, ini strategi ini antara tadi ya, masalah efektif dan efisien ini dalam hal pengujian testing, strateginya kita sebut biasanya dengan namanya high yield strategi gitu ya. Nah, sedangkan dalam jenisnya sendiri itu ada dua jenis dalam pengujian, yaitu black box dan glass box testing ya. Nah, biasanya most of the time ya tester treat system as black box ya. Jadi seringkali memang yang paling banyak orang pakai dalam pengujian itu adalah dengan black box ini gitu ya. Jadi black box itu apa? Nah, di sini dibilang nih, this means they provide the system with input and output. Jadi memastikan input yang dimasukkan itu sesuai sama output yang akan dikeluarkan gitu ya. Ya, jadi misalnya kita masukin 1+1 ya, maka outputnya 2 gitu. Memastikan bahwa outputnya 2 itu berarti dengan inputan yang benar gitu ya. Nah, itu contoh black box. Jadi mengkomparasinya antara input dan output gitu ya. Jadi inputnya ini, outputnya begini nih gitu. Secara particularly ya, they can see neither the source code, internal data, or design documentation describing system internal. Ya, jadi dia nggak penting detail dalamnya seperti apa. Yang dia hanya dapatkan itu adalah
outputnya sesuai nggak. Jadi input dan output gitu. Inputnya dimasukin A, maka outputnya ya harus A juga gitu. Tapi detail source code-nya, internal datanya, desain dokumen dan sebagainya, nah itu bukan bahasan di dalam black box gitu. Nah, sedangkan yang kedua adalah alternatif pembanding dari si black box tadi adalah glass box ya. Dalam glass box testing, tester can examine design document and code. Jadi dia bisa, penguji itu si tester bisa membaca atau menguji ya desain dokumentasinya dan codingnya gitu ya. Kemudian dia juga bisa melihat internal datanya, algoritma yang digunakan. Jadi dia lebih ke hal teknis gitu. Dalamannya itu dia bisa buka gitu. Ya, beda sama black box tadi. Jadi secara detail glass box itu bisa lebih dalam gitu ya. Sehingga glass box ini bisa dibilang dia membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan konsep black box ini gitu ya. Kemudian ketika performing glass box testing ya, si tester tadi dia bisa menganalisa kode ya, kemudian dia bisa melihat ada strategi apa nih ya yang bisa dia dapatkan, bisa ditargetkan dalam melakukan proses coverage ya, maksudnya menguji statement dan beberapa kombinasi operasi gitu ya, percabangan dan sebagainya, kondisi-kondisi tertentu. Nah, jadi harus ada strategi pengujiannya gitu ya. Nah, ini contohnya adalah sebuah flow dari OSCF ya, dari pseudocode proses mulai sampai proses server stop. Ya, jadi kalau digambarkan ke analisanya ya begini bentuk activity diagramnya ya. Kemudian dalam bentuk OCSF ini yang ada di sebelah kanannya, ya, dia baca secara logik sistem programnya, algoritmanya seperti apa. Ya, sampai outputnya sama dengan yang diproses ini. Nah, sebagai tester ya atau pengujian itu ada yang bilang mengistilahkan sebuah tester itu harus bekerja layaknya seorang detektif gitu ya. The job of tester certain similarities with a detective. Jadi kita harus diandaikan kita itu sebagai seorang detektif gitu ya. Apa sih kerja detektif? Ya, yang kita tahu kayak di film-film itu kan, detektif itu dia harus mengerti konsep kriminal gitu. Jadi dia seolah-olah tuh berpikir sebagai seorang kriminal gitu. Ya. Dia harus tahu ya, sama juga paham misalnya motifnya apa, kemudian cara kerjanya si kriminal begitu, bagaimana, apa aja tools yang mereka pakai, kemudian cara menggunakannya gimana. Ya, pokoknya dia seolah-olah tuh sebagai seorang kriminal, sehingga dia bisa memposisikan dirinya itu sebagai anti kriminalnya seperti apa gitu ya. Nah, sama juga seperti di sini di tester, dia juga harus tahu ya, must try to understand bagaimana seorang programmer, seorang desainer berpikir gitu ya, dan user itu berpikir. Ya, sehingga itu jadi lebih baik mereka dalam memahami sebuah proses, dan pastinya juga lebih mudah dalam hal nanti mendapatkan sebuah defek ya atau cacatan tadi. Misalnya di sini for example, seorang detektif dia tahu gitu ya bagaimana seorang kriminal itu punya latar belakang, punya modus operandinya itu seperti apa, polanya bagaimana ya, pola perbuatannya itu seperti apa. Jadi kan biasanya kan antara satu kriminal dengan kriminal yang lain, atau satu kasus dengan kasus yang lain itu kan, kalau dia seorang detektif yang sudah mahir gitu ya, sudah berpengalaman, pasti dia juga bisa dapat nih, oh model kayak begini tuh biasanya kriminalnya begini gitu ya, tipenya stylenya A, stylenya B, stylenya C gitu. Dia udah bisa lihat benang merahnya gitu, sehingga itu memudahkan dia tuh dalam detektif tersebut melihat pola pattern ya, polanya, sehingga dia bisa melihat mudah untuk melakukan track down. Jadi lihat apa benang merahnya tadi ya, kriminal, oh ini pasti ujung-ujungnya masalah uang nih gitu ya. Jadi pembunuhan, oh ini ujung-ujungnya karena
jabatan nih misalnya, kalau polanya begini gitu ya. Sama seperti seorang tester ya, dalam sebuah software developer itu juga dia akan tahu gitu ya, bahwa oh kebiasaan ini kalau errornya seperti ini maka bentuk defeknya begini ya. Ada proses-proses seperti ini yang terjadi maka defeknya ini B dan seterusnya. Sehingga kalau di sini dibilang tester can uncover defect by anticipating typical error made by developer. Ya, tester tuh bisa tahu gitu ya, kalau terjadinya error itu apa, bagaimana, dan biasanya ini developernya siapa gitu ya. Biasanya yang levelnya bagaimana itu dia tahu biasanya. Kemudian berikutnya adalah detective work is stacking ya. Dia tuh harus pain itu kan sakit ya. Bekerja itu tanpa pandang ya nggak kenal capek lah gitu ya. Ya emang bisa dibilang ya memang seperti itu, seorang tester juga sama gitu ya. Dia akan melakukan segalanya untuk memecahkan permasalahan kasus yang dia hadapi gitu, seorang detektif. Seorang tester juga sama gitu ya. Tetapi istilahnya work hardnya itu, kerja kerasnya itu juga harus dibarengi dengan tadi konsep efisien dan efektif tadi gitu. Sehingga dia tidak terlalu, sini dibilang excessive amount of testing time. Jadi tidak terlalu membuang-buang waktu gitu ya. Sehingga dia bisa menjadi lebih mudah, lebih cepat proses penyelesaiannya dan menjadi lebih efisien gitu. Meskipun dia memang harus pen stocking juga gitu. Tapi dia harus punya konsep tadi dua, yaitu efektif dan efisien itu harus selalu mereka kedepankan. Gitu ya. Nah, sekarang adalah strategi dari proses testing untuk sistem yang kategori large ya, kategori yang sistem yang besar gitu. Nah, integration testing ada dua konsep, yaitu Big Bang dan incremental approach. Ya. Testing how part system subsystem together biasanya kita sebut dengan integration testing. Ya, biasanya dia dilakukan oleh unit testing sendiri, ada bagian sendiri. Ya, untuk pengujiannya biasanya per modulnya, individual modul atau per komponen. Ya, secara isolasi atau secara terpisah gitu ya. Jadi komponennya itu dipisah-pisah jadi beberapa part bagian, baru diuji. Nah, dalam proses yang paling simpel itu namanya Big Bang testing ya, proses integrasinya. In this approach ya, kita akan mengintegrasikan sistem dan testingnya dalam sebuah all at once, dalam sekali percobaan. Jadi semuanya jadian satu, kemudian diuji secara langsung gitu ya. Ada namanya Big Bang. Jadi semuanya jadiin satu aja langsung diuji gitu. Nah, biasanya strategi ini cocok untuk pengujian yang sistemnya small gitu. Sistem small itu maksudnya ya sistemnya yang nggak besar gitu ya. Cuman mungkin punya beberapa modul saja jadi gitu. Tapi tidak dengan yang sulit pada saat nanti diintegrasikan dalam skema untuk large system ya, dengan konsep Big Bang ini. Itu kalau sistemnya itu besar ya, itu berapa banyak ya waktu yang dibutuhkan, kemudian pasti nanti ada defek-defeknya nggak akan detail ketemu gitu, karena ya tadi masalah sistem yang sudah besar ini. Better integration testing strategi ya, biasanya yang bagus itu menggunakan konsep namanya incremental testing. Dalam incremental testing ini ya, pengujian individual system itu dipisah gitu. Kemudian dia akan dibagi menjadi beberapa part bagian isolasi tadi ya. Kemudian proses testing kalau sudah oke, maka dia akan mengintegrasikan satu dengan yang lainnya dalam sebuah subsistem. Gitu. Jadi kayak puzzle jadinya. Jadi puzzle A, part bagian puzzle tersebut udah oke, maka digabungin jadi satu. Terus kayak gitu.
The big advantage ya, jadi keuntungan terbesar dalam penggunaan testing incremental ini ya, bahwa kita bisa mengurangi kegagalan, encounter failure ya, sehingga kita bisa mudah untuk mencari defect secara mudah, karena tadi ya istilahnya diisolasi gitu. Jadi subsistemnya itu, misalnya kita punya sistem portal akademik kayak Unsada seperti ini kan sistem yang besar. Dia itu integrasinya kan banyak ya, ke bank, kemudian ke bagian akademik, ke bagian kemahasiswaan, ke bagian PMB, macam-macam ya. Nah, itu kita pisahkan tuh masing-masing modul tadi. Kemudian setelah dipisahkan juga dalam bagian-bagiannya itu juga kita buat komponen-komponennya juga dipisahkan lagi. Ini yang untuk role-nya siapa, ini yang role-nya siapa, dan sebagainya itu. Nah, sehingga itu menjadi lebih mudah nanti pada saat kita ketemu defect gitu. Nah, incremental testing sendiri dalam pengujiannya itu ada dua ya, yaitu bisa dengan konsep horizontal dan vertikal, tergantung dari arsitektur sistem yang kita bangun. Ya, konsep dengan horizontal testing ya, berarti kita memecah sub aplikasi di dalamnya. Dan kita bisa menambahkan misalnya di sini ya, adding new product. Ini kan part of bagian dari sub aplikasi tersebut ya. Misalnya sebuah sistem marketplace kita ada add new produknya, itu kita bagi menjadi beberapa bagian, misalnya add new product, delete product, edit product, dan sebagainya. Itu dipecah-pecah tuh jadi satu-satu. Misalnya juga selling product gitu ya. Nah, kita tes masing-masing, kita pisahkan ya, kemudian itu sudah jalan atau belum ya, itu namanya horizontal testing. Nah, sedangkan kalau yang vertikal itu ada beberapa pembagiannya, ada 3, yaitu top down, bottom up, dan sandwich ya. Ini untuk konsep skema dari vertical incremental ya, atau vertical testing. Nah, ini ada 3 nih, ada yang top down testing, bottom up, dan sandwich ya. Kalau kita lihat di sini di ujung paling bawah itu, ini sudah digabungkan jadi satu ya, namanya fully integrated system. UI-nya, fungsionalnya, dan masing-masing di sini adalah database layer dan network layer. Nah, yang membedakan tuh ada di sini ya, masing-masing ini. Nanti kita akan bahas detailnya. Itu dari atas ke bawah ya prosesnya. Ya, in top down testing kita akan mulai testing dari user interface. Ya, dengan underlying functionality dari masing-masing user interface tersebut. Ya. Ya, kita kenal dengan namanya stub. Ya. Stub adalah bagian kode dari sebuah interface yang sama dengan interface tersebut. Ya, as the lower level layer, tetapi bukan performance dari real computation manipulate and real data. Jadi hanya sebagai data dummy gitu ya konsepnya. Datanya data dummy, tapi yang dibahas di sini adalah sudah sesuai belum gitu prosesnya. Ya. Jika defect kedetek, maka performing top down testing, tester bisa membuat alasan ya, reasonably confident bahwa defect tersebut ketemu ya, dan akan dibuatkan dalam sebuah step gitu. Jadi 1 step, 2 step, 3 step, dan seterusnya. Jadi ada masalah nggak nih? Itu step-step tadi itu yang dibahas, didetailkan. Oke, ini untuk top down ya, dimulai dari user interface dulu. Nah, sedangkan kalau yang bottom up, perform bottom up testing, kita mulai dari yang paling bawah, yaitu dari database layer, network layer, kemudian algoritma komputasinya, kemudian segala sesuatu utility terkait dengan program yang dibuat ya, seperti koneksinya, macam-macam lah. Kemudian ada updating dan sebagainya. Nah, itu dari level itu. Jadi bukan interface dulu. Kalau tadi kan interface dulu. Nah, untuk bottom up ini dari model yang paling bawah dulu, yaitu tadi. Ya, sehingga kita di sini unit driver to test lower layer level. Jadi kita punya sebuah driver ya untuk menguji lower layer tersebut ya. Driver biasanya berupa simple program yang didesain secara spesifik ya untuk testing ya, untuk digunakan dalam pengujian lower layer ini.
Driver in bottom testing sama juga dengan rule to stop tadi ya, in top down testing, and biasanya time consuming to write, jadi membutuhkan waktu untuk membuatnya karena dia harus dibuat ke dalam sebuah scripting kode gitu. Driver that fully automate testing of flow layer disebut dengan test harness. Ya, jadi ada beberapa tools biasanya untuk fungsi otomatisasinya, ya, automationnya untuk pengujian scriptingnya. Nah itu kita pakai contohnya paling gampang tuh ada Selenium ya, kalau kalian cari itu ada namanya Selenium. Nah, itu contoh sebuah automation testing ya, dari sebuah tools gitu yang bisa dipakai. Kemudian berikutnya adalah sandwich ya. Sandwich ini bisa dibilang apa namanya, hybrid ya. Jadi mix antara bottom up dan top down testing tadi ya. Kalau kita lihat di sini ya, biasanya dengan juga disebut dengan mix testing ya. Tipikal sandwich ini ya biasanya mengujinya lewat UI isolation ya, menggunakan stub tadi seperti di top down ya. Kemudian dan juga dia pengujiannya lewat lower level juga menggunakan driver. Jadi di mix gitu, campuran ya. Kemudian ketika sistem itu sudah selesai diintegrasikan ya, hanya yang middle layer aja yang akan diuji gitu sebagai final set of test. Ya, sebagai for many system, sandwich testing will most effective untuk digunakan dalam proses integration testing gitu. Nah, jadi ya ini pilihan yang mana yang cocok yang mau kita pakai. Nah, ada juga di sini test peak, test cycle ya, test peak, kemudian test cycle dan regression testing. Nah, kalau di sini dibilang bahwa intinya ya, when a failure occurs during testing after deployment, biasanya sebuah organisasi atau perusahaan itu biasanya punya proses planning ya. Jadi kalau ketemu sebuah kegagalan dalam sebuah proses developer, maka dia biasanya punya planning apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setiap kegagalan tersebut dilaporkan ya, reportingnya sebagai kegagalan dalam proses tracking system. Jadi kelihatan nih ada membuat sebuah modul apa, ada kegagalannya apa ya, sehingga kita bisa dapetin failure tracking sistemnya. Dan kita bisa men-screen dan meng-assign priority dari failure atau defect tadi. Jadi kalau ada kegagalan sebuah proses, maka mana nih yang prioritas. Jadi kita harus menentukan dari failure tracking system tadi yang banyak, itu akan dari laporan tersebut kita akan menunjuk mana yang priority. Nah, ini juga menjadi masalah ya, terlalu mahal, too expensive untuk memperbaiki seluruh defect. Jadi kecacatan tersebut sehingga kita harus menentukan mana yang tadi ya, prioritas yang high priority, yang low priority ya, sehingga kita tahu nih bugs tersebut itu kita akan masukkan ke dalam proses namanya release note. Jadi low priority itu nanti di akhir-akhir aja gitu ya, tapi yang high priority dulu nih yang kita mau garap. Nah itu nanti kita masukkan ke dalam proses namanya release note gitu. Jadi kalau kita sama aja lah kayak handphone, kalau ada update yang terbaru tuh biasanya kan ada detail fixnya ya, fix bugnya itu kan ada detailnya tuh. Misalnya oh ini untuk optimalisasi baterai, optimalisasi memori gitu ya, dari yang paling atas high priority sampai yang low gitu. Biasanya sih yang diprioritaskan tuh yang high priority dulu gitu ya, baru yang low. Kemudian beberapa failure report ya, jadi yang gagal tadi dalam proses reporting tadi itu bisa juga yang di merge gitu. Karena apa di merge? Karena memang mirip gitu. Jadi defectnya itu mirip gitu, sehingga ini tadi ya bagian yang kita bahas di awal juga nih, dari sebuah efektif ya, efektif dan efisien gitu. Sehingga terakhir adalah kita mendapatkan new version sistem yang di-create. Jadi
setelah di merge tadi diperbaikin, maka kita punya new version baru kan. Nah, new version tersebut kita uji lagi gitu. Jadi jangan udah pasti nggak ada salah nih, nggak ada defect nih. Nah, kita harus uji gitu setelah kita punya new version. Ya, there is high probability effort to remove defect actually add new ones ya. Pasti ada juga masalah, ada problem juga gitu ya. Dan pastinya juga di sini dibilang maintainer juga pasti punya cara ya untuk memperbaiki sebuah masalah ya, without fully understanding the change. Jadi maintainer sendiri pun juga seringkali dalam mengatasi sebuah permasalahan juga seringkali dia nggak paham secara full gitu ya. Kemampuan mereka juga terbatas seringkali, itu juga bagian dari sebuah proses gitu ya. Kemungkinan itu ada juga, atau kemungkinan itu juga terjadi gitu, karena ya pasti nyambungnya ini ke masalah human error gitu. Nah, makanya ini istilahnya namanya ripple effect ya. Jadi udah dicek sama si maintainer, ternyata maintainer sendiri juga nggak begitu paham gitu ya. Nah, namanya ripple effect. Jadi new defect yang diakibatkan oleh error fix gitu. Jadi perbaikan yang diperbaiki ternyata menimbulkan defect yang baru gitu. Nah, itu namanya ripple effect. Jadi error yang sebelumnya muncul diperbaikin, ternyata malah memunculkan defect yang baru gitu ya. Nah, itu istilahnya namanya ripple effect. Jadi malah kayak tali gitu. Setelah membuat sebuah perubahan ya, kita akan coba you must therefore not only rerun. Jadi kita juga bukan hanya menguji ulang dari tes detection defect tadi ya, tapi kita juga harus menguji secara functionality sistem tersebut. Nah, ini istilahnya namanya proses regression testing. Jadi bukan yang diuji hanya yang defect tadi aja gitu, tapi lihat secara fungsionalnya gitu. Itu sesuai nggak sama yang diharapkan. Ada error lagi nggak, malah khawatirnya kita kan defeknya A nih. Defek A ini sudah diperbaikin, kita jangan menguji yang defek A aja, tapi lihat fungsionalitas defek A ini berakibat ke fungsional B enggak gitu ya. Nah, kalau berakibat berarti ada yang salah dalam memfixing tadi. Nah, ini namanya jadi kayak ripple effect juga gitu ya, berpengaruh kepada yang lain. Nah, dalam hal pengujian juga kita harus menentukan juga ya, deciding when to stop testing. Kita juga nggak selalu kan pasti testing gitu ya. Nah, ini kan kita harus punya waktu juga, batas waktu tertentu bahwa kita itu harus kayaknya sudah cukup nih untuk testingnya gitu. Nah, di sini bilang, however, it also poor strategy to stop testing merely because you have run out time or money. Ya, ujung-ujungnya masalah waktu dan uang gitu ya. Kalau launching di akhir tahun nih, di awal tahun udah harus launching, maka ya mau nggak mau kita kebut di akhir tahun ya. Karena apa? Ya mungkin uang ada tapi waktu nggak ada gitu. Atau sebaliknya, waktunya ada tapi uangnya nggak ada misalnya. Bisa jadi kayak gitu ya. Jadi kayak dua sisi mata uang nih, antara time dan money ini nggak bisa dipisah. Sehingga itu mengakibatkan poor quality system. Jadi sistem yang nggak bagus gitu hasilnya. Ya, dibanding sistemnya testingnya jalan terus, uangnya juga nambah terus, nah itu jadi kualitas sistemnya juga nggak bagus juga gitu ya. Sehingga kita harus menentukan nih kapan waktu untuk melakukan proses testing itu berhenti. Ya, you should instead ya establish of criteria like following decide. Consider complete. Nah, yang pertama adalah memastikan level 1 test case itu harus selesai, atau bisa dibilang prioritasnya, tingkat prioritinya itu memastikan bahwa yang level satunya, yang paling urgentnya itu sudah selesai dieksekusi. Kemudian kita lanjut ke level 2, level 3, terus kayak gitu ya, bahwa itu sudah selesai dieksekusi. Dan kita harus punya target nih dalam pengujian tadi itu sampai berapa persen gitu ya.
Nah, ini many organization do this daily or weekly basis. Jadi pengujiannya biasanya dilakukan per hari ataupun per minggu. Ya, dan biasanya mereka menggunakan konsep tadi regression testing dalam pembuatannya. Ya, nyambungnya yang ke regression testing ini. Ya, kita dimana pengujiannya itu bukan hanya secara defect part of aja, tapi secara fungsionalitasnya juga harus dites. Jadi secara fungsional seluruhnya yang terkait dengan sistem tersebut diuji gitu. Nah, biasanya ada yang harian ataupun mingguan. Nah, berikutnya adalah rule of people dalam pengujian ya. Jadi siapa aja sih orang-orang yang terlibat dalam sebuah pengujian atau sebuah tester ini, testing. Testing adalah sebuah intellectual exercise ya dalam hal kita men-challenge dan kreatif sebuah desain ya. Biasanya di sini punya beberapa talenta ya. Software engineer biasanya melihat dari tester skill ini, lihat dari talenta untuk pengujian ini punya nilai spesialisasi. Jadi memang orang-orang tertentu yang istilahnya concern di bidang QA atau QC dan QA ini yang memang punya spesialisasi di bidang ini, di bidang tester ini. Nah, biasanya dalam sebuah organisasi ada yang namanya timnya developer testing ya. Ada tim sendiri biasanya. Integration testingnya ada tim namanya developer testing. Atau biasanya kalau di kita tuh bagian QA gitu. Atau QC. Organisasi biasanya juga punya tim independent testing. Jadi di samping mereka yang developernya testingnya mereka punya, mereka juga punya tim independen. Ya. Pada saat sebuah proses itu selesai, nah mereka akan melihat defect yang ditimbulkan dari pengerjaan program tersebut. Ya. Jadi mereka nggak punya istilahnya apa ya, independen itu maksudnya mereka nggak punya perasaan gitu supaya jangan sampai dia condong berat sebelah gitu kan. Nanti menguji testernya tentang saya nggak senang sama perusahaan ini, maka saya jelek-jelekin aja nih sistemnya gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Nah, mereka punya namanya tim independen sendiri ya, orang yang punya ya sebagai orang yang di tengah gitu ya. Kemudian testing perform by user dan client, ada yang alpha, beta, dan acceptance ya. Ini masing-masing punya ciri-cirinya ya, punya beberapa persyaratan khususnya. Nah, testing proses biasanya secara normally menggandeng sebuah user gitu ya. Kita kenal yang namanya alpha testing. Ini biasanya testing tersebut diuji oleh user dan klien ya, under the supervision dari software developer team. Jadi tetap dari si konsultannya ya, atau sebuah perusahaannya ya. Yang menguji siapa? User dan klien. Nah, ini jangan bingung ya, user dan klien itu beda ya. User itu berarti kan orang yang mau pakai sistem ini, yang menggunakan, misalnya bagian PMB gitu ya, bagian HRD gitu ya. Berarti itu kan usernya. Sedangkan kalau kliennya itu berarti orangnya atau perusahaannya gitu ya. Secara garis besar tuh adalah PIC-nya nanti, atau orang yang terlibat dalam project tersebut dari si perusahaan biasanya. Nah, itu namanya kliennya. Dan kalau usernya itu ya end usernya yang akan menggunakan sistem ini nantinya di lapangan. The development team biasanya normally menggunakan beberapa pekerja ya dalam software tersebut untuk melihat masalah. Jadi memang development team itu ditugasi untuk ya melihat problemnya gitu setelah diuji coba di konsep alpha ini ada masalah nggak gitu. Nah, sedangkan kalau beta testing ini perform testing oleh user dan klien pada saat kondisi lingkungan yang normal atau biasanya sudah dalam tahap diserahkan gitu, diuji di lapangan gitu. Jadi kalau tadi kan uji data sampling.
Nah kalau ini dia uji lapangan gitu, coba dong pakai gitu ya. Nah itu di namanya normal work environment. Nah ini namanya beta testing. Kalau yang alpha ini masih diuji coba dummy-nya, data-data dummy. Nah, kalau beta ini udah pakai data real nih di kondisi lapangan seperti apa. Nah beta tester ini biasanya dipilih dari potentially user population. Jadi biasanya melihat user-user yang punya potensial dalam populasi tersebut. Kalau kita bilang di sini misalnya kalau contohnya sampling, misalnya software ini mau dipakai sama 1000 orang, maka kita pakai sampling populasi 10%, misalnya 100 user nyoba gitu ya. Dan biasanya diberikan pre-release gitu. Jadi sebelum dirilis di lapangan secara masif, maka diuji beberapa beberapa orang aja gitu, dites lapangan. Oke nggak nih dari berbagai macam latar belakang ya, dari mulai orang-orang yang paling mahir sampai orang yang nggak bisa megang komputer atau awam. Nah itu sampai dicoba seperti itu. Kemudian mereka akan menjumpai software tersebut ada defeknya enggak ya, ada cacatnya enggak gitu ya, sebelum ke versi final ya, sehingga mereka dapat keuntungan menggunakan feature tersebut ya, bagi mereka si perusahaan tersebut pada saat konsep dari si beta tester ini ya. Kemudian beta tester juga bertanggung jawab terhadap reporting problem, permasalahan, laporan permasalahannya untuk dilakukan discover ya, supaya mereka paham, tahu, dan punya istilahnya kamus reportingnya, kamus problemnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah acceptance test gitu ya. Biasanya kita namanya di sini acceptance testing, tapi biasanya di lapangan namanya acceptance test gitu. Seperti halnya alpha dan beta testing, acceptance test juga diuji sama si user dan customer. Tetapi di sini dibilang ya, customer tersebut inisiatif sendiri, maksudnya ya udah dilepas aja gitu, nggak ada arahan-arahan tertentu gitu. Nah banyak perusahaan-perusahaan bahkan dalam perform acceptance test ini ya, mereka minta bener-bener mereka sesuai nggak sama kebutuhan mereka gitu ya, acceptance test ini, sebelum mereka bayar pay gitu ya, pay developer. Jadi sebelum mereka bayar, biasanya mereka minta ada acceptance test dulu, ada proses acceptance, penerimaan acceptance testnya dari si customer dan user tadi yang istilahnya bertanggung jawab terhadap software ini gitu ya. Nah, kalau udah oke acceptance testnya, masing-masing user dan customer tersebut sudah paraf, maka baru mereka manajemen biasanya baru ngeluarin uang gitu, bayar ke si konsultan biasanya. Jadi bisa dibilang acceptance ini tahap akhir ya, tahap akhir sebelum penyerahan sebuah project. Oke, tester sudah. Kemudian berikutnya adalah inspecting ya, atau inspection. Inspection adalah sebuah aktivitas di mana satu atau lebih orang secara sistematis ya, melihat, mempelajari source code dan dokumentasi untuk melihat defect, untuk melihat cacat gitu. Jadi sistemnya udah jalan, udah proses, mereka mau melihat nih ada proses errornya enggak, ada defectnya enggak, masih ada defect enggak gitu ya. Biasanya inspeksi ini berupa meeting ya, atau ada rapat-rapat kecil gitu, dan dihadiri oleh beberapa partisipan. Biasanya orang-orang terpilih, orang-orang yang punya kepentingan dalam sebuah project ya. Nah, di sini adalah contohnya rules on inspection team. Biasanya ada beberapa orang bagian. Yang pertama adalah si autornya, ya, si orang yang bertanggung jawab terhadap project ini, pemiliknya. Kemudian adalah moderator. Moderator ini bisa dibilang person calls and run the meeting ya. Jadi dia istilahnya kayak moderator itu sebagai orang yang menjembatani lah gitu ya, proses ini
inspeksi ini dalam pengujian, dalam monitoringnya. Kemudian ada juga sekretaris atau sekretari. Ini sekretari bukan hanya dia bertanggung jawab terhadap pencatatan defek gitu ya, pencatatan defek kalau ketemu, tapi di sini juga dia bisa sebagai inspektor gitu, paham terhadap konsep dari software engineering. Di sini dibilang it takes true knowledge of software engineering. Jadi dia paham, dia punya ilmunya juga gitu, bukan sekretaris di bidang pencatatan umumnya gitu ya, tapi dia juga tahu nih, paham di bidang software engineering, dan dia akan menulis defeknya kalau ketemu gitu. Kemudian yang berikutnya adalah paraphrase. Ya, paraphrase itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap dokumentasi, penjelasan dari dokumentasi terkait dengan defect tersebut gitu ya. We will explain the paraphrasing process in detail below. Jadi kita akan bahas di bawah nanti. Intinya paraphrase itu terkait dengan dokumentasi lah. Ya, dokumentasi termasuk juga ketemu defect, solve problemnya dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi paraphrase itu orang yang istilahnya kayak orang legal gitu ya, orang dokumentasi gitu. Nah, prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh seorang inspeksi adalah yang pertama, inspect the most important document of each type. Jadi pastikan menginspek, memantau, memonitor dokumen yang dirasa urgent atau penting, important. Ya, inspection should be performed code, design, dokumen, ya, test plan dan requirement. Jadi jangan kemana-mana gitu ya. Kita fokus di situ aja. Nah, kita memilih secara efektif dan efisien inspection team. Jadi orang-orang yang kita pilih juga bukan karena faktor kedekatan gitu ya. Jadi memang orang-orang yang punya kapasitas terkait dengan project ya. 2 atau lebih orang participate inspection ini penting ya. Biasanya sih antara 2 sampai 5 orang cukup lah sebagai orang inspeksi itu, nggak usah banyak-banyak ya. Kemudian yang ketiga adalah require the participant prepare for inspection. Jadi pastikan partisipannya ini sudah ready, sudah siap ya. Timnya udah ada ya, the inspection team should study ya the code of either document prior to meeting and come prepare with list of defect. Jadi kita udah mempersiapkan diri dengan baik gitu. Jadi kita udah mempelajari codingnya, dokumentasi yang diperlukan ya, sehingga kita bisa cepat dapetin masalah gitu. Only inspect document that are ready. Jadi pastikan inspeksi tersebut ya sesuai sama spesifikasinya, desain dokumennya ya, baik bawa si order to be final gitu, sampai kita benar-benar siap gitu. Kemudian have finding defect ya as the only goal ya. Jadi jangan campur meeting tersebut dengan sesuatu yang berbeda dari tujuan awalnya, yaitu mendapatkan finding defect gitu ya. Jadi seringkali memang kalau udah rapat tuh kan bahasnya kan kemana-mana ya. Nah, kita harus kembali lagi ke goal utamanya dalam inspeksi project ini, yaitu mendapatkan defect. Kemudian menghindari diskusi yang menghindari discuss tentang bagaimana memperbaiki defect tersebut. Nah, seringkali di meeting tersebut juga membahas nih detail fix defect tersebut gimana, cara untuk menyelesaikan masalahnya gimana. Nah, itu kalau di sini dibilang fix defect itu dibahas di luar inspeksi gitu ya. Dan inspeksi itu intinya menemukan defect, tapi bukan memfixnya, membahas mengenai fixingnya gitu ya. Nah, ini harus di garis bawahi ya, bahwa nggak boleh kita membahas rapat ada masalah fixnya. Nah, di sini there is no need to consume the time and during the meeting. Jadi harus diatur di waktu yang lain ya sama tim yang terkait. Kemudian juga menghindari diskusi tentang isu, style isu ya.
Misalnya detail teknisnya, oh ini pakai kurung kurawal misalnya, oh ini harus pakai yang horizontal atau vertikal misalnya. Ya, itu kita harus menghindari ya. Do not become bogged down debating. Jadi harus menghindari debat gitu. Ya. Jangan sampai malah jadi kayak debat kusir gitu ya. Kemudian don't rush the inspection process ya. The schedule should be arranged the time both complete the necessary inspection and fix defect found. Jadi harus ada waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Jangan sampai istilahnya serampangan gitu ya. Waktunya panjang gitu ya. Nah, itu harus ada waktunya. Kita harus arrange time yang efektif gitu ya. Kemudian menghindari partisipan itu boring atau capek ya, tired. Karena mentally taxing ya. Self inspection is very mentally taxing. Is the best to inspect more than 2 hours at time. Jadi yang bagus tuh ya udahlah. Maksudnya nggak boleh lebih dari 4 jam gitu. Dalam inspeksi itu paling nggak hanya 2 jam aja cukup gitu per hari. Ya. Jangan lebih, misalnya lebih dari 4 jam itu udah nggak bagus. Jadi lebih dari 2 jam atau bahkan mungkin 4 jam itu nggak cocok ya. Karena capek gitu. Kalau udah capek kan hasilnya juga nggak maksimal, defeknya juga nggak dapet malah gitu ya. Kemudian keep and use log of inspection. Jadi pastikan kita punya catatan ya, log inspection. Nah, jangan sampai hilang atau mungkin nggak dicatat gitu ya, sehingga kayaknya ini kemarin udah ketemu tapi kayaknya kok nggak ada di log gitu ya. Nah itu berarti kita mungkin lupa mencatat gitu. Jadi kita harus nguji lagi dari awal. Itu kan buang-buang waktu ya. Jadi kita harus punya sessionnya, istilahnya kalau di dalam programming kan ada sessionnya ya, sehingga kita nggak perlu harus dari awal lagi. Kemudian reinspect when changes are made ya. You should reinspect any document or code change more than 20% for any reason. Jadi kita harus punya perubahan atau punya progress paling enggak 20% dari setiap reinspect. Jadi setelah diinspeksi maka paling enggak project tersebut menghasilkan defek penambahan jumlahnya itu adalah 20%. Ya, permasalahan-permasalahannya ketemu masalah, ketemu defek, ya paling enggak 20% gitu. Sehingga bisa dikatakan inspeksi kita berhasil. Ya, progres kita berhasil. Oke, berikutnya adalah quality assurance in general ya, QA ini kita kenalnya. Jadi QA itu harus dilakukan aktivitas di mana setelah software developer itu hampir selesai, maka yang kita lakukan adalah memastikan quality assurance itu berjalan, QA-nya berjalan. In the following subsection, we will look at some other things that can be done to help increase quality software. Ya, untuk memastikan apa sih tujuannya QA ini? Ya pasti memastikan software quality ini terjamin. Sama aja kayak barang ya, sebelum barang itu diedarkan kan pasti ada checking QA-nya kan, QC QA itu kan. Sama software juga. Jadi jangan sampai kita merugikan konsumen gitu ya. Root cause analysis ya. The objective of root cause analysis adalah why software engineering made error ya, sehingga dia menghasilkan defect ya. Jadi istilahnya kita lihat dari akar masalahnya nih, kita harus memastikan bahwa apa sih yang menjadi masalah seorang software engineer itu menghasilkan defect. Nah, kita harus cari tahu nih ya, mungkin karena beberapa proses, misalnya kurangnya training, kurangnya pengalaman, kemudian waktunya terlalu ketat gitu ya, terlalu depres gitu, sehingga mereka istilahnya pikirannya terlalu tegang gitu ya. Kemudian building poor design or reusable technology ya, desain kita nggak bagus gitu ya, sehingga kita nggak memanfaatkan reuse gitu. Mengukur sebuah kualitas berarti kita
membuat sebuah continuous improvement. Ini kalau bahasa kita namanya bahasa Kaizen gitu ya. Jadi perbaikan terus menerus gitu, continuous improvement. Jadi mengukur kualitas itu sebenarnya sama dengan continuous improvement ya. Mengukur kualitas ya memungkinkan kita secara objektif untuk meningkatkan kualitas, memotivasi diri sendiri gitu ya untuk mendapatkan sebuah goal gitu ya, objektif. Quality, the number of failures encountered by user. Ya, kegagalan yang dijumpai, yang ditemui ya oleh si user tersebut. Ya. The number of failure found by testing product. Ya. Kemudian juga ada juga number of defect ya, jumlah yang ditemui pada saat inspecting product. Kemudian persentase kode yang direuse ya. More is better, banyak yang direuse bagus tetapi don't count clones ya. Jangan terlalu banyak clone juga, cloning nggak cakep juga gitu ya. The number question posed by user to help desk ya, jumlah user yang melakukan help desk itu berapa banyak ya. Dari dokumentasi kita itu membantu nggak gitu dari help desk-nya. Nah itu udah sesuai nggak kualitasnya ya. Kegagalan usernya jumlahnya ada berapa, kemudian jumlah kegagalan dalam pengujian ya dan sebagainya. Nah kemudian juga di QC juga ada bagian yang namanya postmortem ya. Postmortem itu berarti kita melihat ke belakang ya, looking back at project after complete and after release. Jadi project setelah selesai, setelah rilis, ini kita lihat nih analisanya seperti apa. Apakah software ini sudah sesuai sama yang diharapkan atau malah mempersulit user atau menyusahkan user gitu ya. You look at design and development process ya. Jadi kita melihat desain dan proses development pengembangannya. Kemudian melihat apakah sudah sesuai sama yang diharapkan belum. Kemudian kita punya planning to do better next time. Jadi project ini mungkin budgetnya sekian, kemudian proses pengerjaannya sekian. Nah untuk next time-nya kira-kira bisa nggak nih mungkin cost-nya lebih hemat, kemudian time consuming-nya misalnya lebih cepat misalnya. Nah, itu kita harus punya do better gitu atau Kaizen tadi ya, terkait dengan continuous improvement tadi gitu. Kemudian difficulties and risk in quality assurance ya, beberapa kesulitan dan risiko yang ada dalam sebuah QA. It is very easy to forget to test some aspect of software system ya. Dalam sebuah project, team member fail running code few times is sufficient. Nah, seringkali merasa mudah gitu ya, mudah melupakan sesuatu aspek dalam sebuah software engine atau defect gitu. Ini mah gampang gitu. Padahal dari yang kecil-kecil itu kan lama-lama banyak juga gitu ya. Kemudian adanya konflik antara achieving adequate quality level ya. Almost everybody recognize importance quality. Aktivitas ini bisa berakibatkan kepada kualitas pada saat kita ketemu dengan deadline. Nah ini seringkali kalau udah urusannya deadline, seringkali kadang mengabaikan kualitas. Nah ini nggak boleh ya. Tetap kualitas itu nomor satu. Sehingga harus kita punya planning gimana caranya tetap on time dengan kualitas yang maksimal. Seringkali kalau udah mau deadline, kesannya tanda kutip dibuat asal-asalan gitu ya. Itu nggak boleh. Kemudian people have different ability and knowledge. It comes to be quality ya pasti ya. Ini juga sering jadi masalah ya karena kita mengelola orang, mengelola developer, mengelola programmer, mengelola analisis, database dan sebagainya, database analisis dan sebagainya. Ini seringkali kita
masing-masing orang kan personnya kan punya ilmu yang berbeda-beda ya. Some people have natural tendency to pay attention of detail, whereas other people's better the big picture. Jadi ya itu beda-beda. Sehingga kita harus punya atau menempatkan posisi orang itu memang harus bijak ya, harus pinter-pinter gitu. Ya yang jago bisa mengajarin sama yang masih belajar gitu. Yang belajar ketemu temennya yang harus orang yang bisa memotivasi temennya gitu. Itu harus teamworknya itu harus benar-benar kita paham. Sebagai leader itu harus tahu masing-masing person itu, people itu harus tahu kelemahan dan kelebihannya. Oke, sampai sini dulu mungkin materi kita terkait dengan testing dan inspecting dalam memastikan quality software yang maksimal. Sekali lagi, minggu depan sudah masuk kepada project. Silakan kalian mulai maksimalkan, mulai kebut, mulai speed up, mulai sprint ya untuk menyelesaikan project. Karena minggu depan kita harus paling tidak 2-3 kelompok bisa mulai maju untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Oke, jika ada pertanyaan silakan tanyakan dalam Google Class atau biasanya di WA aja ya, tanyakan di WA aja. Mungkin sampai sini dulu materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.